Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung Ya, dengan Ketua Umum IWP ini, Bapak Rinto. Halo Pak Rinto, semangat ya. terus hari ini Pak. Selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ini semangat terus ya bersama kita teman-teman ya. Kali ini kita mau bahas yang ngeri-ngeri sedap nih. Mungkin Ya, 1-2 minggu terakhir teman-teman lagi rame mengenai eh, ada mantan Direktur Jenderal Pajak yang ya, yang ya. lagi deg-degan, lagi ngeri-ngeri sedap ya, siap-siap masuk Eh, penjara. Dan bagaimana nih Pak Rinto IWPI menanggapinya Pak? Iya, terima kasih Mas Awan. Jadi ini kita apresiasi Mas ya langkah Kejaksaan Agung yang mengusut kasus ini perpajakan Mas Awan. Hmm, Walaupun nanti hasil akhirnya kan hmm, biasanya nggak tahu Mas. Ini belum ada yang terang benderang Mas Awan. Sejak kasus Gayus Tambunan sampai sekarang ini Pak Rafael hmm, Alun itu hanya berhenti di personnya Mas Awan. hmm, Belum sampai mengungkap ke sistem. Seperti hmm, itu Mas Aman. Nah ini dari tim kami, ini Mas ya, dari Kejaksaan Agung kemarin, hmm, nah, langkah Kejaksaan Agung ini kita apresiasi, kita bandingkan Mas dengan apa yang kita laporkan dari IWPI ke KPK Mas Aman terkait kasus Kortek Mas. Heeh. hmm, Nah ini Mas, skandal pajak Gaspol, Kortek masih meditasi data di KPK. hmm, Nah ini Mas ya, kasus Ken Dwi Jugiastiadi Mas, bergerak cepat di Kejaksaan Agung. hmm, Kasus Ken Dwi Jugistiadi, mantan Dirjen Pajak, ini hmm, masuk tahap penyidikan di Kejaksaan Agung, Mas. Ia diduga terlibat dalam hmm, praktek pengurangan kewajiban pajak perusahaan melalui negosiasi ilegal yang melibatkan oknum pegawai pajak dan pihak luar. Nilai potensi kerugian negara hmm, sangat besar karena dugaan praktek ini berlangsung bertahun-tahun. hmm, Publik optimis pemberantasan korupsi pajak tak lagi mandek, tapi ada satu pertanyaan, bagaimana dengan laporan Kortek IWPI 23 Januari 2025, Mas Awan? hmm, Ini Mas, hmm, Kortek kasus yang terlalu tenang. Nilai proyek 1,2 triliun Mas. Dilaporkan IWP ke KPK sejak Januari hmm, 2025. Tak ada gelar perkara, tak ada update, tak ada suara. Slow living level institusi. Mungkin sedang loading filenya besar. hmm, Aplikasi triliunan ala anak SMA. Dikembangkan oleh LG, CNS, Qualisoft, COTS. Mas ya. Banyak error, timeout tidak stabil. hmm, Menko Purbaya mengatakan bahwa programmer sebagian besar lulusan SMA. Kalau aplikasi triliunan disepelekan, apakah korupsi triliunannya juga dianggap sepele? Ini Mas, sistem rumit sama dengan celah besar. Korupsi hmm, pajak bukan kasus individu. Struktur proses negosiasi jadi ladang gelap. Ini Mas. Jadi perpajakan ini aturannya sangat banyak sekali dan jelimet Mas Awan. Dan hmm, tidak ada apa Mas ya yang kami lihat temukan di websitenya DJP itu alur flowchart yang sangat memudahkan pemahaman dari wajib pajak Mas Awan. Nah, gaji dan tukin besar tidak otomatis membuat mental bersih, Mas. Ini yang berkali-kali, Mas. Sejak Gayus Tambunan, Angin Prayitno, Rafael Alun, ini ada Muhammad Hanif, ini ada lagi Pak Ken. Ini kan gaji besar dan tukin besar ini tidak akan, ini Mas, terbukti mampu, ini Mas ya, mengurangi mental mental korupsi itu, Mas Abang. Ya. Perubahan bukan naik gaji, tapi ubah sistem. Bersih-bersih jangan setengah hati. Nah ini Mas, IWPI mendorong sistemnya kalau bisa dibuat yang sederhana Mas, yaitu seperti official assessment, hmm, PPh final yang diperluas, kurangi hmm, interaksi dan ruang tawar, tutup jalur kreatif permainan pajak. Ini yang poin kurangi interaksi dan ruang tawar ini Mas, ini sering kali ini dari pegawai pajak Mas, ini minta bertemu dengan wajib pajak gitu loh Mas. hmm, Itu minta ketemunya offline tuh Mas, dan di kantor pajaknya sudah hmm, dipasang tulisan dilarang merekam gitu Mas. hmm, Nah, ini Mas. Kasus korupsi pajak kembali bergerak cepat, tetapi laporan Kortek yang disampaikan IWPI sejak Januari 2025 masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Publik bertanya-tanya mengapa kasus sebesar 1,2 triliun justru terlihat sunyi, seolah tertidur di hmm, tumpukan berkas. IWPI hmm, tetap percaya KPK bekerja, namun transparansi dan proses penanganan sangat diperlukan untuk kepercayaan, untuk menjaga kepercayaan publik. Semua laporan korupsi memiliki nilai strategis, tidak boleh ada yang terabaikan, apalagi terkait proyek besar yang menyangkut kepentingan negara. Ini padahal kasusnya Pak Ken ini cuma berapa miliar Mas ya? 60 miliar kalau tidak salah Mas. oh gitu. Kasus, iya Mas, 60 miliar tapi pengurangan pajaknya jadi 20 atau 30 miliar. Jadi ada kerugian negaranya kan sekitar 30 sampai 40 miliar saja Mas Awan. Oh Nah, kecil banget.
Kecil banget. Kecil banget. Ini Mas, Oke. ya, kasus scan bergerak, kasus Kortek menunggu panggilan, publik menunggu hasil nyata. Kepercayaan masyarakat adalah mata uang tertinggi di negeri ini. Jangan sampai nilainya amblas hanya karena kasusnya tertidur terlalu nyenyak. Ini kritik yang sangat keras terhadap KPK, Mas Hmm. Awan. Sangat Hmm. lambat sekali, gitu loh, Hmm. Mas. Dalam apa ya, mengurai benang merah kasus Kortek ini, Mas. Pak Purbaya sendiri kan sudah mengatakan, Mas, bahwa ini adalah program buatan anak sekelas SMA, itu loh, Mas. Oke. Tapi kan sebenarnya masalahnya bukan di anak SMA-nya. Anak SMA kalau emang qualified ya nggak apa-apa juga tuh. Iya, betul. Masalahnya kan karena error, ada pernyataan seperti itu kan gitu, Mas. Hmm. Betul, betul, Mas. Betul. Loh. Tapi kan karena kan ada error, seringkali trouble, akhirnya Pak Purbaya mengatakan seperti itu, teman-teman. Hmm. Ini belum lagi nanti diakses yang ini Mas, laporan SPT tahunan. Ini bisa down semua ini Mas. Hmm. Oke. Jadi apakah IWPI akan kirim surat lagi kepada KPK minta informasinya? Ya, sepertinya ini Mas, kita melakukan ini aja Mas ya. Apa gerakan-gerakan ke media sosial ini aja Mas. Hmm. Karena kan ya kita tahu sendiri Mas ya, sekarang KPK ini kan sudah menjadi ASN itu Mas Awan. Jadi Hmm. mungkin mereka takut nanti apa tukinya atau gajinya yang nggak dinaikkan sendiri gitu Mas. Hmm. Kan 2026 ini kan ada kenaikan gaji Mas untuk ASN kan dari Menko Purbaya kemarin kan sepertinya Hmm. mengumumkan gitu loh Mas. Hmm. Heeh. Oke, siap Pak. Kita nantikan ya bagaimana cerita skandal Korstres abal-abal ini. Mudah-mudahan betul-betul bisa masuk ke pengadilan supaya bisa terang benderang bagaimana sih ceritanya dari awal sampai akhir jadinya barang kayak gini. Oke, Oh, terima kasih Pak Rinto. Sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. oke Mas. Ya.